Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan, menjelaskan terkait salah satu modul dari ERP, dari mulai purchase, pembelian bahan baku, kemudian harusnya ada inventory dulu di sini, inventory ataupun penerimaan barang di gudang, kemudian manufacturing, proses pengolahan barang, sampai nanti ada sedikit ke sales untuk penjualan. Di sini saya mensimulasikan akan ada item ataupun produk bahan baku ya, item A, B, C, D, dan E. Di sini di awal sebelum bisa memulai produksi itu membutuhkan belanja bahan mentah dulu, item A, B, C, dan E. Contoh ini untuk yang item A, dia butuh atau satu karton, dari satu karton itu ada 100 unit. Kemudian beli item B sebanyak 4 karton, isi masing-masing karton 20 unit. Ini contoh untuk yang item B. Berarti nanti kalau di internal nanti unitnya itu ada 80 yang diterima. Untuk pembeliannya dalam bentuk karton, tapi nanti waktu ketika di internal akan convert menjadi unit. Jadi ketika nanti proses produksi itu bisa dilihat ketersediaan barang, tinggal berapa unit. Ini proses purchase ordernya dari bagian inventory. Dari bagian inventory melakukan purchase order untuk item A, B, C sampai E. Ordernya ini bisa di set terlebih dahulu. Kemudian produk-produk yang ada di vendor itu, ini saya sebutkan semua produk bisa dibeli di satu vendor. Kemudian bisa mengirimkan PO, purchase order, ke vendor, kemudian komunikasi di luar sistem ini, misalkan menggunakan telepon ataupun media yang lainnya. Setelah dilakukan pembayaran selesai, kemudian dari vendor mengirimkan barang sampai ke gudang, diterima oleh procurement. Nanti akan bisa dilakukan atau di-trigger receive product. Jadi nanti produknya sudah diterima. Kita lihat di sini untuk quantity masih quantity pembelian. Nah, ini untuk quantity receive, penerimaan ini masih 0 sebelum dilakukan receive product. Jika nanti sudah dilakukan receive product, maka ini sudah diterima di gudang, di demand-nya, initial demand-nya ada 100, sudah, dan 100 artinya sudah terpenuhi barang tersebut, sudah sama antara sudah diterima semua barang. Kemudian setelah barang diterima, ini contoh untuk yang item A itu akan di barcode terlebih dahulu. Kalau misalkan belum ada barcode dari pembelian, itu kita bisa setting barcode tersebut. Nanti barcode-nya bisa kita print. Ini ada product label. Nanti kalau product label biasanya ada harganya. Kemudian produk barcode seperti yang ada di sini tidak tampil harga, karena saya pikir ini bahan baku, jadi tidak perlu ditampilkan harganya. Kemudian di sini untuk inventory, di sini on hand ada 100 unit, kemudian forecasting ada 100 unit, karena memang tadi kita menerima barang item A ini, kita belinya memang 100 unit. Kemudian selanjutnya manufacturing, build of material paket 1. Jadi dari item-item A sampai E tadi, kita akan membuat paket 1 dan paket 2. Nah, untuk paket 1 tersendiri, komponennya terdiri dari item A, B, C, dan D. Tidak ada E di sini. Nah, item A membutuhkan 5 unit, item B 2 unit, dan seterusnya. Kita bisa lihat struktur dan cost dari proses manufacturing ini ya, ketika dia diproduksi. Untuk bahan bakunya dia butuh berapa, itu bisa kita bisa lihat di sini. Untuk paket 2, komponennya A, B, D, dan E, tidak ada C di sini. Kemudian untuk kuantitinya juga berbeda untuk membentuk satu kuantiti dari paket 2.
Langkah berikutnya adalah manufacturing order. Jadi di sini apa namanya, pengolahan bisa diminta untuk melakukan pengolahan. Create work order ya. Di sini produknya adalah paket 1, bill of materialnya adalah tadi yang kita set di sini, itu akan tampil di bill of material di sini. Oke, kemudian di sini ada flow-nya, confirm, in progress, sampai dengan done. Manufacturing check availability, jadi ketika tadi sudah di set apa namanya produknya, kemudian check availability untuk mengecek apakah bahan-bahan baku tadi tersedia. Ini untuk notifikasi di awal dibuat teksnya merah karena biar operator harus ngecek ini apa namanya check availability ini. Setelah check availability diklik, maka akan berubah menjadi hijau jika memang unitnya terpenuhi. Nah, setelah itu masuk ke start working, ini mulai pengerjaan. Nanti di situ ada tab time tracking. Ini untuk mengetahui seberapa efektif ataupun sebenarnya untuk mengetahui satu produk paket 1 ini selesai membutuhkan waktu berapa lama. Jadi ketika nanti kita mendapatkan order yang cukup banyak, kita bisa mengestimasi dengan lebih presisi berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu paket 1 ini bisa selesai. Jadi kita bisa memberikan estimasi yang lebih presisi kepada customer. Nah, di sini setelah kita start, di situ ada tombol done, pause, dan block. Jadi ketika nanti produknya sederhana, itu bisa langsung kita selesaikan, langsung done, berarti nanti di time tracking di sini hanya ada 1 baris. Jadi kalau misalkan nanti melewati harus istirahat, harus apa namanya, ada meeting dan yang lainnya, itu di pause terlebih dahulu. Jadi nanti time trackingnya ini di pause, kemudian nanti di start lagi. Nanti akan ada beberapa baris seperti itu. Nah, untuk yang blok ini biasanya digunakan untuk ketika ada kerusakan di mesin atau ada yang mengakibatkan produksi terhenti. Ini kita cek sebelum kita masuk ke mark as done bahwa proses manufacturing itu sudah selesai. Kita cek dulu di inventory bahwa di sini di on hand jumlahnya 0, kemudian di forecast ada 1 minus 0+1. Ini dia sudah mengetahui bahwa di manufacturing ada proses pengolahan namun belum selesai. Ini sudah bisa diperkirakan akan ada apa namanya produk yang masuk 1. Kemudian ketika ini sudah didankan, nanti di sisi produk akan berubah di on hand-nya 1, forecast-nya 1. Kemudian di sini manufacturing order pending, dikarenakan ketika check availability item C dan D tidak cukup. Ini kita simulasikan, saya membuat 10, kuantitinya 10, ketika akan diproses ataupun di check availability, ternyata item C dan D itu dia membutuhkan 10, hanya ada 9. Kemudian yang D itu butuh 100, hanya ada 50. Maka dari itu harus menuju ke purchase lagi, ke procurement lagi untuk meminta dibelikan item C dan item D. Di sini butuh item C butuh 2 karton, item D butuh 25 karton. Karena untuk yang item D itu tadi butuhnya 50, satu karton isi 2, maka butuh beli 25 karton. Ini prosesnya sama seperti yang di awal tadi, sampai confirm order, kemudian receive product. Di receive product ini sudah masuk ke inventory. Ketika sudah masuk ke inventory, dicek lagi ke apa namanya, ketersediaannya, dia sudah hijau semua. Bisa lanjut ke bagian berikutnya, bisa dilakukan start working lagi. Check quantity product before validate manufacturing was done.
Ini di sisi sini ya, sama yang tadi. Tadi kan di produksi pertama dia ada 1, kemudian ada produksi 10 lagi. Di forecast-nya tuh 11 karena ada kemungkinan ada 10 lagi di manufacturing. Kemudian setelah ditandai ini sudah selesai, nanti dilihat di inventory, di on hand dan forecast ini berubah menjadi 11. Kemudian karena ini sudah menjadi paket jadi siap jual, maka di sisi barcode-nya itu akan muncul harga akan sebenarnya ini pilihan tadi ya, karena ini produk jadi maka kita pilih yang produk label, jadi muncul harganya. Kemudian yang untuk yang paket 2 ini saya sudah melakukan manufacturing juga, sudah ter-create 3 unit di on hand dan forecast. Lanjut lagi ke ini simulasinya adalah dari customer ada pemesanan paket 1 sebanyak 5 unit, masing-masing 10.000, pajaknya dikosongin, saya tidak set pajaknya, di amount-nya 50.000, jadi totalnya 95.000. Di situ kita bisa create invoice untuk kita kirimkan di paket yang kita sertakan di paket yang kita kirimkan di delivery sini. Nah, ini di delivery sini ini akan berpengaruh di forecast ya. Jadi ketika proses SO atau proses order tadi datang, ini forecast-nya sudah berkurang. Namun di on hand-nya masih tetap. Tapi ketika proses delivery-nya sudah kita klik, maka forecast yang tadi sudah berkurang tetap, namun di on hand-nya ini ketika pengirimannya dikirim baru berkurang. Sampai di situ presentasi proses manufacturing dari mulai pembelian barang, purchasing, inventory, manufacturing, sampai sales. Demikian. Mungkin di video berikutnya akan saya sampaikan untuk bagian sales-nya saya lebih didetailkan lagi menggunakan point of sales di kasir ataupun penjualan menggunakan e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.